lihat sebentar ya. Monggo Bapak Ibu yang belum ngopi bisa ganti. Karena apa Bapak Ibu? Tanggal 31 Agustus besok data ini akan kita top sebagai dasar penerimaan dana BOS 1 tahun ke depan. 1 tahun ke depan. Jadi tidak ada perubahan di tengah-tengah. Makanya dengan siswa yang sekarang sudah PPDB, sudah masuk, itu memastikan Bapak Ibu Kepala Sekolah, Bapak Ibu Korwil, memastikan data yang sudah masuk ini ganda nggak dengan siswa yang lain dalam tanda kutip, karena ada siswa yang mutasi dari sekolah lain, tapi di sana tidak dilepas Bapak Ibu. Karena tidak dilepas, di sini juga di entry, maka data ini dua sama-sama dengan satu NSN. Ini kami sampaikan data siswa tidak valid. Karena dalam juknis BOS, data yang dimaksud itu data yang memiliki NISN. Jadi kalau satu data siswa itu terdapat di dua sekolah, maka dua-duanya tidak dapat. Nah, persoalan kita Bapak Ibu kita sampaikan di awal ini, ada 455 siswa di Kabupaten Banjarnegara tahun 2021 tidak terima dana BOS. Ini angka terbesar Bapak Ibu di kampung. Nah, ada yang 2, ada yang 21, ada yang 5, tapi itu terakumulasi jadi 1. Swasta itu 22 siswa, negeri 433 siswa. Jadi perjuangan untuk mendapatkan dana BOS itu di tangan Bapak Ibu semua lewat Dapodik Bapak Ibu. Makanya kami pastikan, harapannya Bapak Ibu memastikan datanya sudah valid per 31 Agustus besok. Makanya kegiatan ini kita planning sebelum tanggal 31 harus sudah terlaksana, karena Bapak Ibu dari Bapak Ibu Korwil nanti memantau masing-masing sekolah binaannya, menyampaikan kepala sekolah, pastikan datanya sudah valid. Dan kalau terjadi mutasian dari PAUD, sampaikan di PAUD itu dimutasi lulus. Jadi tidak cuma keluar saja, tapi lulus dari PAUD-nya. Jadi data ini nanti ditarik ke Satuan Pendidikan melalui tarik data siswa. Gitu. Ini yang selalu terlewati. Kalau sudah seperti itu, ini nanti yang rugi juga sekolah Pak. Dan bahasa ruginya 1 tahun. Tidak cuma 1 triwulan, 1 bulan, tidak 1 tahun. Karena data cut off itu dilakukan cuma 1 kali. Itu dasar di juknis. Itu ya Bapak Ibu. Jadi ini mohon perhatian terkait dengan data Dapodiknya. Jadi dari awal sebelum kita masuk Arkas, ini sudah 1 data. Dapodik harus valid. Gitu. Yang berikutnya terkait Arkas Bapak Ibu. Terkait Arkas ini adalah turunan aplikasi yang kedua dari Dapodik. Cuma bergelut atau di bidang keuangan, di perencanaan ini Bapak Ibu. Dan ini Bapak Ibu sudah biasa mendengar keluh kesah dari Bapak Ibu bendahara yang susah lah, yang apalah gitu ya. Tapi ya itu harus Bapak Ibu semangati, Bapak Ibu bendahara disemangati, kalau perlu didampingi gitu. Sebenarnya susahnya seperti apa sih? Perlu kami sampaikan, sebenarnya yang paling susah itu perencanaannya, bukan penata usahanya, bukan bikin BKU-nya. Yang susah itu membuat rencana. Karena rencana berbasis data, perencanaan yang sudah disusun dari awal, penyusunannya ini Bapak Ibu perlu kami sampaikan, ini sudah per bulan anggaran kasnya. Jadi Bapak Ibu dikala punya program tidak bisa serta-merta sewaktu-waktu harus dilaksanakan. Cross check dulu di Arkas. Mbak, ini saya mau beli laptop, bulan ini bisa nggak? Karena saya harus melaksanakan kegiatan fintech. Kan gitu.
cek dulu angkasnya, dianggarkan di bulan apa. Pak, ternyata ini di bulan September Pak, berarti kita nggak bisa beli di sini. Kami bicara sistem ya Pak, kami berbicara sistem. Makanya di situ itu nggak bisa, karena memang sudah dikurung, dia planningnya sudah di September. Kalau dipaksakan di bulan Agustus nggak bisa. Gitu. Inilah susahnya kami sampaikan sejak awal itu di situ. Makanya kami perlu referensi dari pagi sampai siang ini itu membongkar semua rencana awal. Karena kalau sekarang kita di bulan Agustus ini kemerdekaan adalah harga mati, kami bisa menyampaikan simpul bahwasanya perencanaan ini di awal juga harga mati. Karena tanpa perencanaan yang matang, maka teman-teman sekolah tidak akan melaksanakan, memproyeksikan program pendidikan ke depan itu berjalan sesuai dengan yang diharapkan. Kita melalui beberapa opsi paradigma. Pernah kami jadi bendara pos juga. Dulu pernah terjadi bahwa setelah belanja baru menyusun RKA. Itu pernah terjadi. Tapi sekarang nggak bisa. Dengan sistem ARKAS ini, Bapak Ibu sudah terencana, sudah di-upload, sudah disahkan di sini, gitu. Dan ini data sudah ke kementerian, Bapak Ibu. Jadi perencanaan inilah yang harus betul-betul cermat, Bapak Ibu. Banyak yang tadi sempat disinggung terkait rapor pendidikan, ada beberapa item dari Pak Mungkono, ada implementasi terkait dengan pengembangan PTK yang masih kurang. Kita akan berkolaborasi lintas. Kalau pengembangan pelatihan itu diproyeksikan di masing-masing kecamatan, sampaikan ke teman-teman bendahara, pengelola, kepala sekolah dari awal. Prediksikan kami akan melaksanakan atau pengawas dan K3S ini untuk pengembangan PTK butuh job minimal katakanlah proyeknya 20 kegiatan. Sampaikan di sekarang Pak, untuk teman-teman gitu. Karena kalau itu tidak sampaikan atau sekolah cuma mencantumkan 1 atau 2, sedangkan realnya melaksanakan sampai 20 kali kegiatan, yang bisa di SPJ kan ya cuma 5 itu kan, gitu. Jadi ini lebih susah di awal Bapak Ibu. Tapi di penatausahaan kami sudah ambil beberapa referensi dari teman-teman. Oh, ternyata lebih enak kok Pak. Nah, di susah inilah di tangan Bapak Ibu, harapan kami sudah terplanning dengan tepat di awal. Itu ya Bapak Ibu, gambaran dari ARKAS itu. Yang berikutnya, kami sampaikan di alamat paling atas ini, tolong Bapak Ibu bisa nanti disampaikan dan ini bisa selalu dipantau. Ini episode yang berjalan sampai saat sekarang ini, bahkan sudah ke-21 Bapak Ibu. Ini alamatnya ini Bapak Ibu. Ini alamat terbuka. Kalau kita menyampaikan sesuatu kita harus literasinya bagus. Manakala kita juga tidak mencari sumber literasi yang bagus. Ini literasinya pendidikan Bapak Ibu. Nah, disinilah sebenarnya sudah ada banyak sekali panduan-panduan yang ada Bapak Ibu. Dari yang pertama, terus ada juga yang penggerak sudah berjalan, perubahan mekanisme dana bos juga sudah berjalan Bapak Ibu. Sekarang di tangan Bapak Ibu pengeluaran dana bos sampai rekening, sampai transfer langsung, semua kewenangan penuh di sekolah. Kami cuma memandu Bapak Ibu. Dikala sekolah belum sinkron, dikala sekolah belum selesai, kami list. Kami bisanya cuma itu Bapak Ibu. Karena apa? Yang menentukan ya sekolah itu sendiri gitu. Nah, disinilah Bapak Ibu, akurasi data benar-benar Bapak awal, Bapak Ibu awal semua. Terus yang berikutnya ini gambaran saja ya Bapak Ibu, untuk bisa dibuka, termasuk juga yang episode 12 Bapak Ibu, yang sempat disinggung dari awal tadi terkait permasalahan yang ada, yaitu belanja aman dengan jumlah Bapak Ibu. Kalau di
lembaga negeri sudah biasa setelah mungkin yang swasta juga sudah banyak juga, tapi ini ada beberapa titik-titik permasalahan perlu kami sampaikan. Per 1 Juli ada SE Menteri nomor 20 terkait hak pungut dan setor pajak. PMK 58 itu ketentuan terkait dengan hak pungut dan setor pajak. Jadi per Juli ini Bapak Ibu, yang memungut dan menyetor pajak jikala Bapak Ibu belanja di Sipla itu yang memungut marketplace Bapak Ibu. Jadi marketplace, pasarnya, bukan penyedia tapi pasarnya yang kena kewajiban untuk memungut dan menyetor. Tapi sekolah harus benar-benar kontrol, memastikan bahwa belanjanya itu mencantumkan nominal potongan pajak di situ. Jadi tim audit nanti enggak ngeceknya cuma itu saja dari spek dari kita mungkin, oh ini invoice-nya kena pajak enggak, harusnya kena pajak gitu. Cuma memastikan itu saja. Ini per 1 Juli, ya Bapak Ibu. Jadi ada banyak hal kemudahan terbaru terkait ini. Jadi ini memang hal yang baru yang harus kita sikapi dan perkembangannya luar biasa. Itu ya Bapak Ibu, ini salah satu. Terus yang berikutnya RKJ MRKT tadi sudah sampaikan, saya lewat aja dasar hukumnya Bapak Ibu. Dasar hukumnya yang terakhir itu Bapak Ibu kemarin itu sempat ada edaran dan sekarang sudah dilaksanakan. Pencairan tahap 3 besok. Ini tahap 2 nih Bapak Ibu, ada gelombang 2. Tertahan kita karena ada rekonsiliasi dan kita sangat luar biasa kemarin. Rekonsiliasi harus berhadapan dengan DPKD, harus berhadapan dengan inspektorat, termasuk dari tanda tangan Pak Teguh yang sekarang jadi kepala dinas kita, yang jadi PRT kepala dinas kita. Nah disinilah ada rasio lebih dari 10% Bapak Ibu, karena kita tidak tahu awalnya, tidak ada penjelasan persis penggunaan dana BOS yang diharapkan kementerian itu reguler saja, tapi kita melaporkan ke daerah semua. Terimanya 1 juta, laporannya 150 Bapak. Nah, disinilah terjadi space 10%, makanya terjadi rekonsiliasi. Rekonsiliasi ini menjadi menghambat pencairan tahap 2. Kalau itu tidak terjadi sebenarnya sudah pada cair semua. Yang cair pertama itu space-nya atau laporan dengan penggunaan atau penerimaan dengan laporan itu tidak lebih dari 10%. Itu dicairkan dulu kemarin, maka terjadi pencairan 2 kali. Ini alasannya ya Bapak Ibu. Dan itu kita sudah berjuang dan sampai sekarang ini bercair semua. Terus yang tahap 3 besok itu kemarin sudah kami list bahwasanya laporan BOS on off untuk online yang manual itu sudah ditutup Bapak Ibu. Sudah tidak bisa lagi, data diambil dari Arkas. Nah, dari Arkas ini nanti akan berpengaruh dengan saldo-saldonya, makanya harus direvisi dari perencanaan awal sampai dengan penggunaannya Bapak Ibu. Kalau penggunaan BKU kita sudah coba di awal ini sampai kita mulai kemarin sudah jalan. Yang jadi persoalannya perencanaannya. Ternyata di lapangan harusnya ini ada, ini tidak terencana di awal. Harusnya ini ada, ini tidak terencana di awal. Ini PR. Makanya dari planning sekarang 31 besok kita sudah dapat anggaran. Excel kita buat, luncur aplikasi Arkas versi baru langsung entry. Jadi nanti eksekusinya cepat gitu loh. Nah ini dasar hukum yang menaungi, kami lewati aja karena sangat terbatas waktu. Ini Bapak Ibu, ini nomornya terkait edaran tahap 3 harus pencairannya sudah laporan dari Arkas. Makanya Arkas di tahap 1 sudah keadaan real. Di tahap 1 kemarin kan negeri dan swasta sudah pakai semua, tapi masih ada beberapa titik kekurangan. Ada permasalahan yang tidak tercover, ada permasalahan teknis. Nah ini Bapak Ibu
mohon nanti untuk bisa dikawal, dibantu teman-teman yang berat, memang berat, tapi paling tidak ditemani dari tim, dari perencanaan. Gitu. Ini teknis aplikasinya kami lewati. Ini kendalanya Bapak Ibu, karena waktu kita sangat. Ini kendalanya Bapak Ibu. Yang pertama itu personal Bapak Ibu. Personal, memacu semangat personal untuk bisa melaksanakan itu dan menyelesaikan. Ini mohon dukungan dari Bapak Ibu Korwil, Kepala Sekolah A3S nanti mengimplementasikan personal. Yang kedua, perangkat Bapak Ibu. Banyak kami temui, kami menyelesaikan permasalahan Windowsnya masih Windows 7. Support ini nggak jalan untuk aplikasi atas. Bisa voting di depan, jika realisasi atau sinkron terputus dengan server. Nah ini nanti bukan perangkatnya harus baru ya Pak Ibu. Nanti diprotes sama anak buahnya. Nggak tahu berapa ini namanya harus baru modus nanti. Nah ini paling tidak besok minimal Windowsnya 10. Jadi, ya support lah paling tidak, tamunya juga bisa kerja cepat gitu Pak. Terus meminimalisir dari aplikasi yang lain Bapak Ibu. Kalau bisa, antivirusnya juga harus dibatasi kuat, tapi jangan kejam. Kuat tapi jangan kejam, karena kalau kejam nanti juga akan menghambat kerja dari sistem atas ini. Itu guys Bapak Ibu. Terus jaringan stabil Bapak Ibu. Ini beberapa kendala kemarin sampai kita evaluasi ya. BKL sudah ditutup Pak, wah pernah ditutup. Berapa kami tulis di belakang. Juli sudah ditutup. Aprilnya itu masih nol. Nah di situ ternyata dari kala menutup BKU itu offline. Nah disinilah dari peran Bapak Ibu Kepala Sekolah itu kontrol betul. Kontrolnya seperti apa ya Pak kalau seperti ini? Ditanya, diminta BKU-nya, ditandatangani di akhir bulan. Kalau di situ BKU-nya masih bunyinya draft, berarti belum tertutup. Berarti belum tertutup dengan sempurna. Nah, ini pas lagi buka sama nutup, ini terputus dengan internet. Terus ngeceknya jelas juga. Dikala Bapak Ibu sudah menutup di akhir bulan, praktis ini realisasi sudah besar, sudah nggak bisa dirubah lagi. Maksudnya seperti itu. Kontrol yang kedua apa Bapak Ibu? Bapak Ibu coba minta rekening bosnya. Terus BKU-nya dicetak versi checklist semua. BKU reguler, BKU sifat. Karena angka banknya itu dari situ diambilnya. Nah, Bapak ngecek aja, ditandatangani sama ngecek. Ini saldo banknya di sini 5 juta kok, di sini 4 juta setengah. Kan kayak gitu kan? Berarti ini ada kelebihan bensin tapi belum dibayar. Kalau sampai BKU-nya ternyata terjadi selisih berbeda. Ini kontrol yang paling akurat di tangan Bapak Ibu Kepala Sekolah di akhir bulan. Gitu. Dan kalau ini nutupnya tidak lihat BKU ini Bapak Ibu, atau cetaknya tidak dicetak semua, ini tidak bisa ngecek saldo akhir. Padahal kontrolnya cuma ngecek aja saldo akhir. Kalau saldo akhirnya klop berarti belanja sudah terentry. Kalau tidak klop berarti ada belanja yang belum terentry, atau sudah terentry 12 tapi belum belanja. Bisa jadi Pak. Karena kita sudah terkurung di sistem aplikasi ini ya Bapak Ibu. Nah, virus pada perangkat kami sudah menemukan di minggu ini 2. Virus itu menduplikasikan database. Jadi sekolah tidak bisa masuk di situ karena data itu ganda di aplikasi. Yang kedua, ini benar-benar terjebak semua habis hilang. Nah, ini juga perlu diantisipasi. Nanti disampaikan Bapak Ibu Bendahara, Gus ora susah bukai situs-situs yang tidak bermanfaat lah. Karena itu titik-titik virus masuk ke sistem. Gitu ya Bapak Ibu. Nih, yang berikutnya penyusunan kegiatan dikelola sendiri nih Pak. Ini kendala ini Bapak Ibu. Dari kegiatan ini harapan kami tidak sudah terplanning, sudah bisa baca semua dari rapat pendidikan diimplementasikan menjadi sebuah kegiatan. Kegiatannya
disesuaikan nanti dengan posisi rekening yang ada di atas. Kalaupun belum ada koordinasi di menit dikumpulkan di masing-masing koordinat, kira-kira nanti kita jadikan permintaan di daerah diizinkan apa enggak? Tapi tidak bisa menjadi Pak. Nanti kalau rekening di sekolah, Pak ini memang terjadi seperti ini, kita minta ke daerah ternyata tidak diizinkan, ya berarti tidak bisa. Kalau di atas sudah jelas. Itu ya Bapak Ibu. Nah, penyusunan kertas kerja ini menyusun angkanya per bulan itu Pak, tidak melihat kalender pendidikan atau tidak melihat kalender kegiatan sekolah. Kalau pendidikan mungkin keseluruhan gitu. Tapi kalau kegiatan di sekolah, sebenarnya kan kalendernya juga di sekolah. Saya mau mengadakan lomba PAMAPSI, menyeleksi siswa sebelum diistrakan, tetap di sekolah. Nah, desain ini juga disusun di sekolah gitu. Oh, planning anggarannya di planning. Lebih baik di awal. Lebih baik di awal daripada di akhir. Kok nanti ada pergeseran ke awal, susah. Itu Bapak Ibu. Nah, ini salah satu. Yang berikutnya ini belanja menggunakan keyakinan Bapak Ibu. Ini masih banyak sekali kami temui dengan regulasi atas yang berjalan saat ini. Maksud kami apa? Kenapa belanja pakai keyakinan? Jadi kadang-kala kepala sekolah melalui bendahara itu perintah untuk belajar. Dan bendahara itu meyakini, oh iya Pak, udah masukkan kan itu, udah langsung belanja aja kan gitu kan. Ini bukan saran saja. Draft, cek dulu BKU, buat dulu BKU atas. Seret, ternyata tidak ada. Kalau sudah terjadi belanja gimana Bapak Ibu? Kan? Nggak bisa masuk BKU. Duitnya sudah transfer. Nah, inilah belanja yang kami maksud, belanja dengan keyakinan. Sudah nggak bisa. Jadi belanjanya sudah ngedrag BKU itu. Karena BKU di setiap bulannya itu sudah kelihatan harus belanja apa, harus belanja apa. Nah, di sini Bapak Ibu. Oke. Terus belanja melebihi pagu karena tidak lihat dulu BKU di atas. Dan itu juga kembali ke keyakinan Pak, enggak saya menganggarkan ATK itu 1.500.000, padahal di bulan itu yang teranggarkan cuma 1 juta. Kan melebihi pagu Pak. Ini juga susah meng-SPJ-kannya Pak. Sudah disilahkan 1.500.000, di SPJ cuma 1 juta. Dan ini terjadi gitu loh Bapak Ibu. Nah, ini di tangan Bapak Ibu, mohon nanti kita tegas lagi terkait dengan teknis belanjanya gitu Bapak Ibu. Ini sebenarnya sudah mempermudah kita, tapi yang sulit di perencanaan sama teknis belanjanya. Jadi saran kami, draft dulu BKU-nya. Di atas itu draft dulu, dilihat dulu. Kalau sudah draft, ya kan ATK total bulan ini sekian belanja. Ya, nggak akan kelewat, nggak ada belanja lebih gitu. Yang pasti mengabaikan keyakinan dalam belanja. Harus lihat fakta. Itu gini Bapak Ibu. Nah, mendahului, tadi sempat kami singgung, mendahului anggaran kas yang sudah disusun. Ada salah satu sekolah bahkan mungkin di kakak tingkat kita, Pak, saya pelaksanaannya maju sekian, tapi di anggaran saya untuk kegiatan ini saya planningkan di triwulan 3. Solusinya gimana Pak? Solusinya nggak bisa di-SPJ. Kegiatannya sekarang, anggarannya besok, kan nggak bisa di-SPJ. Nah, ini juga perlu benar-benar Pak, lebih digantang di awal, tapi tidak melebihi pagu terima. Nah, tidak melebihi pagu terima. Tapi kalau mau beli modal, kan menyisihkan gitu. Tapi saran saya jangan di akhir tahun. Paling tidak di tahap 3 awal sudah belanja modal habis. Oke, kalau itu menyusul belanja modal di sekolah kecil, khususnya kalau sekolah-sekolah besar, saya yakin bisa belanja modal di awal. Tapi di sekolah kecil butuh laptop 1, itu prihatinnya dari tahap 1 sampai dengan tahap 3 awal baru ngumpul uang. Nah, ini planning di tahap 3 awal
langsung aksi belanja modal. Gitu nggih. Jadi tidak nanti ketemu bulan akhir. Itu Bapak Ibu. Terus menutup BKU-nya nanti Bapak Ibu menyampaikan, dikala menutup BKU di atas, connect dengan internet. Domain atas semi online ora connect. Ini bermasalah, Pak. Di BKU atas tertutup, tapi di markas kabupaten tidak terekam atau nanti dicetak bunyinya gelap. Seperti beberapa kasus ya Mas, bagi beberapa kecamatan yang kemarin sempat kita harus, kalau sudah seperti itu harus menghapus dari awal Pak, kasihan lagi gitu. Nah ini salah satu gambaran aja dari Bapak, nanti bisa mengimplementasikan teman-teman bendahara. Memang sedikit susah, tapi kalau sudah terjadi kebiasaan sebenarnya sudah membudaya bahasanya, enggak susah. Itu ya Bapak Ibu. Terus menyarankan bendahara Bapak Ibu, ini bendahara tidak melakukan backup atau mengambil database di akhir bulan sebelum penutupan. Kenapa saya sarankan sebelum ditutup di backup dulu? Karena entriannya itu banyak. Dikala tidak ditutup atau tidak di backup, kita ketemu masalah yang tadi Pak, kena virus juga, laptopnya mati, kesini ya beruntung lah, pengaman datanya itu belum tersimpan Bapak. Nah ini yang perlu kita benar-benar di backup. Berarti backupnya itu jumlahnya harus ketemu 12, karena di setiap akhir bulan kan pasti backup 12. Terus sebelum pengesahan perencanaan backup. Setelah pengesahan backup berarti sudah 14. Pergeseran backup lagi. Ini salah satu pengamat saja Bapak Ibu. Jikalau nanti terjadi trouble, kita nggak tahu permasalahan awalnya personal, permasalahan keduanya adalah perangkat, gitu. Oke. Terus mengembalikan restore ini juga koordinasi baik dengan tim kecamatan maupun tim kabupaten. Jangan semena-mena dibalik natok karena salah langsung dikembalikan saja. Jangan. Dikala kita sudah ditutup di Permendagri 24 itu akhir semester itu data sudah angkanya dari kunci Pak. Ternyata dia memasukkan backup bulan sebelumnya. Ini merubah data kabupaten Bapak. Nah ini tidak kami sarankan. Nah sebelum masukan itu disampaikan dulu ke kami. Permasalahannya seperti apa? Ada solusi lain nggak? Gitu. Jadi di backup ini juga cuma sebagai pegangan dikala nanti terjadi. Gitu gitu. Terus yang berikutnya melakukan registrasi ulang. Dikala terjadi laptop mati, jangan sampai sekolah melakukan registrasi ulang. Karena pada prinsipnya registrasi sekali, cuma sekali. Nah, kalau sudah seperti itu, data terakhir yang tersimpan di markas, makanya fatal. Data terakhir yang disimpan di markas berarti dia kirim data kosong. BKP itu surat di backup, terus kena virus, kayak gitu. Dikirimlah registrasi, gitu. Nah ini perlu diantisipasi nih Bapak Ibu. Backupnya di laptop juga di flash disk, gitu. Itu nih Bapak Ibu. Nah ini keunggulannya Bapak Ibu. Ini keunggulannya. Ini BKU. Ini semua sudah tinggal cetak. Posisinya tinggal cetak. Jadi ini semua langsung terbit di sana. Permasalahannya di perencanaan tadi. Terus di kala entry juga harus sesuai dengan tangganya. Itu ya Bapak Ibu. Nih gambaran lebih detail nanti di general lebih tahu.